malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. 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 Kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya. Halo teman-teman yang siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Musik. Kasih setiamu selalu
Teman-teman, yuk mari kita berterima kasih kepada Tuhan bersama-sama. Oke. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Yeay. Teman-teman, yuk tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita mau sembah Tuhan sama-sama. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupku. Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupku. Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan berikanku hati yang lembut, mau dibantu sesuai isi hatiku.
karena Kau guru terbaikku. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut, mau dibantu sesuai isi hatiku. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut, mau dibantu sesuai isi hatiku. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut, mau dibantu sesuai isi hatiku. Sesuai isi hatiku, mau dibantu sesuai isi hatiku. Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang bisa dibenih Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman-Mu hari ini dapat berbuah berkali lipat dalam hidup kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik Joel Kids, kembali lagi bersama Kak Jobes. Nah, minggu lalu Kak Jobes udah ngejawab-jawabin nih pertanyaan dari adik-adik Joel Kids. Hari ini Kak Jobes mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan lagi adik-adik. Kak Jobes udah pilihin nih pertanyaan dari adik-adik yang keren-keren. Oke, kita langsung mulai aja ke pertanyaan yang pertama ya adik-adik. Pertanyaan pertama, apakah Tuhan itu mendengarkan doa kita? Oke, Kak Jobes rasa sih adik-adik semua di sini juga udah tahu nih jawabannya. Yuk, kita coba jawab bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Pasti. Nah, adik-adik, Tuhan itu udah pasti ngejawab doanya kita. Nah, tapi sekarang Kak Jobes mau tanya nih ke adik-adik. Kira-kira adik-adik kalau doa itu waktu adik-adik kenapa sih? Mungkin waktu adik-adik khawatir, waktu adik-adik takut. Waktu itu kalian akan berdoa. Nah, di Yesaya 4 ayat 10 dikatakan bahwa jangan takut dan jangan bimbang. Kenapa kok kita nggak boleh takut, nggak boleh bimbang? Karena Tuhan sendiri itu yang menyertai kita adik-adik. Dia itu yang menuntun kita, bahkan dia itu yang memegang kita adik-adik dan memberi kita kemenangan. Nah, kita mau sama-sama percaya adik-adik. Ini tandanya Tuhan itu sudah berjanji ke kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Di 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi, kalau kita udah tahu tentang ini adik-adik, sekarang waktunya kita menunggu janjinya Tuhan untuk digenapi di setiap hidup kita. Gimana sih Kak caranya Tuhan itu bisa mengabulkan doa kita? Oke adik-adik, supaya Tuhan Yesus bisa mengabulkan doa kita, pastinya kita harus berdoa dulu adik-adik. Kita harus mendekatkan diri kita dulu ke Tuhan. Setelah kita mendekatkan diri ke Tuhan, kemudian kita minta, kita bilang, kita pinginnya apa. Nah, baru setelah itu
Tuhan akan menepati janjinya, Tuhan akan memberikan hal itu kepada kita adik-adik. Di Yeremia 29 ayat 13a, kita diminta untuk mencari Tuhan adik-adik. Baru nanti kita akan menemukan Tuhan. Tapi kita harus mencari dan menanyakannya dengan segenap hatinya kita. Nah, sekarang Kak Jobes mau cerita nih adik-adik tentang ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Wah, lama banget ya adik-adik. Dia sakitnya sampai 12 tahun. Perempuan ini pasti menderita banget adik-adik. Nah, waktu itu ceritanya Tuhan Yesus nih sedang lewat adik-adik, sedang berjalan. Bersama orang banyak, dikeremunin banyak orang. Waktu itu perempuan yang sakit pendarahan ini mendengar ada Tuhan Yesus yang lewat. Nah, waktu itu di dalam hatinya perempuan yang sakit pendarahan, dia hanya berpikir bahwa asal bisa aku pegang jubahnya Tuhan, aku pasti sembuh. Nah, karena percaya atau iman perempuan ini, akhirnya perempuan ini memaksa adik-adik untuk bisa memegang jubahnya Tuhan. Dia harus desek-desekan nih sama banyak orang. Harus menerobos barisan banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus. Dan akhirnya benar adik-adik. Perempuan ini akhirnya bisa memegang ujung jubahnya Tuhan. Nah, di situ Tuhan Yesus tersadar adik-adik. Ada suatu kuasa yang keluar nih dari tubuh Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus mencari perempuan ini dan akhirnya perempuan ini maju adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memandang perempuan ini dan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, keren banget ya adik-adik. Iman perempuan yang sakit pendarahan ini selama 12 tahun itu bisa menyembuhkan penyakit itu adik-adik. Padahal sudah 12 tahun perempuan itu tuh sakit. Tapi karena dia percaya, dia beriman kepada Tuhan, akhirnya dia bisa disembuhkan adik-adik. Nah, jadi kita itu tuh perlu Tuhan adik-adik. Jangan sampai waktu kita ini udah seneng, waktu kita ini udah mendapatkan berkat, malah kita ini melupakan Tuhan adik-adik. Dan justru malah kita mengandalkan manusia adik-adik. Jangan sampai karena kita akhirnya mengandalkan manusia, kita justru malah kecewa adik-adik. Oke, coba lihat nih adik-adik Kak Jobes punya apa. Nah, Kak Jobes sini punya colokan sama charger HP. Nah, kalau misalnya adik-adik, HP kalian tuh baterainya habis. Hal pertama yang kalian cari, udah pasti langsung charger sama colokan. Supaya kalian bisa ngecas, supaya baterainya penuh lagi, ya enggak? Oke, itu tuh sama adik-adik kayak kalau kita sama Tuhan. Waktu kita ini mungkin capek, kita ini banyak masalah, di sekolah mungkin kita ada masalah sama teman, kita banyak PR, banyak ulangan, akhirnya kita capek adik-adik. Nah, justru di momen itu kita harus cepat-cepat cari Tuhan adik-adik. Kita harus datang ke Tuhan, kita harus berdoa, kita harus baca firman-Nya. Supaya kita ini dapat kekuatan yang baru adik-adik. Ibaratnya kita tuh dicas lagi adik-adik. Supaya energi kita itu tuh penuh. Oke, Kak Jobes percaya semua adik-adik di Joel Kids pasti mau untuk dekat sama Tuhan. Yuk, Kak Jobes ajak buat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, biar kiranya firman-Mu ini menjadi benih Tuhan, yang tertanam di setiap hati adik-adik Tuhan. Biar kiranya Tuhan, hati adik-adik adalah hati yang subur Tuhan untuk menerima benih-Mu itu Tuhan. Tuhan, kami semua mau Tuhan untuk terus melekat dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang bekerja Tuhan dan menyelesaikan setiap masalah-masalah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Ayat hafalan hari ini Yeremia 29 ayat 13a. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Yeremia 29 ayat 13a. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati.